Maka Rasulullah berkata, wa innahu layasirun, sesungguhnya amal yang dengannya kita masuk surga itu yasir. Apa itu yasir? Yasir apa? Ma'al usri yusra. Apa yasir? Mudah, gampang. Yang memudahkan kita beramal sebenarnya siapa? Allah. Yang memberikan kita hidayah beramal, Allah. Berarti kita masuk surga bukan karena amal kalau begitu. Karena yang menggerakkan tubuh kita, memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kedua berasal dari seorang sahabat Rasul yang bernama Muaz ibnu Jabal. Muaz ibnu Jabal. Muaz ibnu Jabal bercerita, satu hari aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah perjalanan. Jadi Muaz bersama Nabi di dalam satu perjalanan. Pada hari itu ana qaribun fa asbahtu yawman qariban minhu. Pada hari itu jarak diriku dengan beliau sangat dekat. Dalam riwayat disebutkan cuaca sangat panas, Pak. Cuaca sangat panas. Hari itu bertepatan dengan hari terjadinya perang Tabuk. Maka para sahabat berpencar, masing-masing mencari apa? Tempat yang agak teduh. Qadarullah, Allah takdirkan Muaz bin Jabal bersebelahan dengan siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka kesempatan itu aku gunakan untuk bertanya, ya Rasulullah, akhbirni. Apa artinya akhbirni? Kabarkan kepadaku. Bi'amalin yudkhiluni al-jannata, dengan amalan yang akan menyebabkan aku masuk surga. Wa yuba'iduni minan nari, dan menjauhkan aku dari api neraka. Berarti para sahabat di kepalanya sudah ada semacam pandangan bahwa untuk mendapatkan surga itu harus dengan amal. Itu pandangannya sahabat. Jadi ada pemahaman para sahabat masuk surga harus dengan amal. Maka mereka bertanya, akhbirni, kabarkan kepadaku, bi amalin, dengan satu amalan, yudkhiluni al-jannata, yang karena amalan itu aku akan dimasukkan ke dalam surga. Berarti itu sudah maklum ya, di tengah-tengah sahabat yang namanya masuk surga sebabnya adalah amal. Walaupun amal tidak bisa dilepaskan dari taufik, hidayah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memudahkan kita beramal sebenarnya siapa? Allah. Yang memberikan kita hidayah beramal, Allah. Berarti kita masuk surga bukan karena amal kalau begitu. Karena yang menggerakkan tubuh kita, memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mendengar pertanyaan Muaz, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Apa kata beliau? Laqad sa'altani an azimin. Wahai Muaz, ini pertanyaan besar banget ini. Ini pertanyaan apa? Besar. Bahasa Arabnya besar, azim. Laqad sa'altani an azimin. Jadi Rasul tidak membantah sahabatnya. Rasul tidak berkata, salah.
bukan karena amal. Enggak membantah begitu. Rasul malah mengatakan ini pertanyaan azim. Walaupun bagi kita terasa pertanyaan ini begitu sederhana, tapi begitulah tata cara para sahabat bertanya. Kalaupun mereka harus bertanya kepada Nabi, pasti yang terkait dengan amal, supaya pahala mereka nambah. Kalau kita kadang mohon maaf menanyakan sesuatu yang tidak menambahkan apa? Keimanan, tidak menambahkan amal ibadah. Kalau sahabat tidak. Kalaupun mereka rasa perlu bertanya kepada Nabi, pertanyaannya yang kira-kira bisa menambah apa? Pahala, menambah amal ibadah. Maka Rasulullah berkata, wa innahu layasirun, sesungguhnya amal yang dengannya kita masuk surga itu yasir. Apa itu yasir? Yasir apa? Ma'al usri yusra. Apa yasir? Mudah, gampang. Dan ini memberikan kita gambaran bahwa yang namanya amal ibadah dalam Islam semuanya apa? Mudah. Ada enggak yang sulit? Apa yang sulit, Pak? Mudah semua ya? Atau ada yang sulit, Pak Ahmad? Mudah semua. Ya, semua amal dalam Islam mudah. Ya. Yuridullahu bikumul yusra apa? Wala yuridu bikumul usra. Apa artinya itu? Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesukaran, kesulitan. Buistu bil hanifiyati samhah. Aku itu diutus dengan agama yang lurus lagi mudah. Yassiru wala tu'assiru. Kata Nabi, mudahkan, jangan dipersulit. Mudahkan dan jangan dipersulit. Alaman yassarahullahu alaihi. Itu mudah wahai Muaz kalau engkau diberikan kemudahan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi amal yang mudah kalau Allah tidak mudahkan untuk kita, sulit enggak, Pak? Sulit. Ada orang katanya sanggup naik ke apa? Puncak-puncak gunung. Dari mulai Gunung Pangrango dia lewati, apalagi Pak? Gunung Gede, Gunung Semeru, gunung apa lagi Pak? Gunung Rinjani, sampai Gunung Jayawijaya dia tempuh. Tetapi mohon maaf, ada kalanya jarak antara dirinya dengan masjid hanya beberapa rumah. Tapi dia tidak sanggup mendatanginya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah, tapi kemudahan itu bagi siapa? Bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, walaupun badan kita sehat, waktu kita kosong, kesempatan kita ada, rumah kita dekat dengan masjid, muazzin mengajak kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sampai hari kiamat jawabannya tetap saja la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah bersabda, amal-amal tersebut adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan syirik. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan syirik. Ini boleh kita katakan sebagai pondasi. Pondasi agar semua amal yang kita lakukan itu diterima, yaitu beribadah kepada Allah dan jangan syirik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Surat apa ayo? Surat apa? Faman kana, maka barang siapa, yarju berharap, liqa, apa itu liqa? Ketemu, liqa kan ketemu, rabbihi dengan Tuhannya, dengan Allah, falyamal amalan shalihan. Maka caranya dengan banyak beramal
soleh. Apakah cukup sekedar beramal soleh? Tidak. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tapi jangan syirik. Percuma kita banyak melakukan amal ibadah, tapi kita masih melakukan kemusyrikan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa itu? Wa ma umiru, maknya makna nafiyah, dan mereka tidak diperintahkan illa kecuali liya'budullaha, agar mereka beribadah kepada Allah. Bagaimana bentuk ibadah yang diterima? Mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Ya, ibadah itu harus ikhlas. Syarat diterimanya amal harus ikhlas dan harus ittiba'. Apa ittiba'? Ittiba' mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimus sholata, dan kamu menegakkan salat. Ini sudah sering kita bahas. Menegakkan itu menyempurnakan apa jamaah? Rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, itu kita sebut dengan menegakkan salat. Kalau mengerjakan, saya selalu bilang zuhur 10 menit sebelum asar, itu apa namanya? Mengerjakan. Apakah dengan ibadah itu dia dijamin selamat? Mungkin bapak-bapak bilang belum tentu, karena Allah mengancam orang yang menunda-nunda salat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan membayar zakat. Selalu kita ulang-ulang, salat hak Allah, zakat hak manusia. Bagus hablum minallah, dan bagus pula hablum minan nas. Wa tasumu ramadhana. Apa tasumu ramadan? Berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima apa? Tahujjul baita, melaksanakan ibadah haji. Apa bedanya hadis ini dengan hadis sebelumnya? Kalau hadis sebelumnya bunyinya apa? Bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Syahadat, salat, zakat, haji, puasa. Kalau di hadis, kalau di ini dibalik. Puasa dulu baru haji, ya. Puasa dulu baru haji. Kalau dari sisi urutan, kira-kira haji dulu atau puasa dulu? Kenapa? Karena Ramadan dulu. Kalau itu urutan Ramadan, apa? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Berarti puasa dulu. Kata para ulama, betul puasa dulu. Tapi alasannya adalah karena puasa itu lebih bisa dilakukan oleh mayoritas umat Islam dibandingkan haji. Kalau haji terbatas, man istata'a ilaihi sabila. Tetapi kalau puasa sifatnya apa? Umum. Mau dia kaya, mau dia miskin, itu wajib puasa. Oleh karenanya kalau kita sekarang lihat di kurikulum di Indonesia, kalau disebutkan rukun Islam pasti puasa nomor berapa? Nomor 4. Karena kenapa? Kata para ulama, karena puasa lebih bisa dikerjakan oleh mayoritas umat Islam dibandingkan ibadah. Kalau haji maksimal yang melaksanakan dari Indonesia sebelum Covid itu 200.000 orang. Tapi kalau puasa berapa yang melakukan? Semua jutaan, bahkan ratusan juta. Kalau ditotal sama seluruh dunia, miliaran manusia yang berpuasa. Maka perintah yang lebih luas itu dikedepankan dibandingkan perintah yang lebih sempit, yaitu khusus untuk man istata'a ilaihi sabila. Tapi di hadis yang kedua ini boleh kita ambil kesimpulan begini. Barang siapa yang menjalankan rukun-rukun Islam dan dia jauh dari musyrik, selamat dia. Itu di hadis yang kedua. Jadi barang siapa, jadi kalau ada orang nanya ke kita, saya pengen masuk surga, caranya bagaimana? Gampangnya begini, kamu kerjain itu rukun Islam yang 5,
Udah gitu jangan sekali-kali musyrik. Selesai. Betul tidak? Itu gampangnya. Jadi kalau ada orang datang ke kita, Ustaz, tolong nasihati saya pengen masuk surga, ini saya baru hijrah, baru dapat hidayah, tadinya saya lalai, tadinya saya sering meninggalkan ibadah, apa nasihat Anda untuk saya? Nasihat saya, sempurnakan rukun Islam yang 5, dan hati-hati jangan sampai engkau jatuh kepada kesyirikan. Kalau saya nanya ke bapak-bapak, ada orang dia hanya mengerjakan rukun Islam yang 5, kira-kira bisa nggak masuk surga? Bisa. Sholat cuma 5 waktu, nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah. Nggak mustahil. Masuk surga atau tidak? Masuk. Walaupun agak deg-degan barangkali, karena pas-pasan. Jadi modalnya apa? Pas. Kan ada kan hadisnya itu, sahabat bilang, ya Rasulullah, ajaran Islam sudah terlalu banyak, ajarkan inti-intinya saja. Maka Nabi menyebutkan rukun Islam. Lalu sahabat itu bilang, ya Rasulullah, enggak akan saya tambah, enggak akan saya kurangi. Apa kata Nabi? Dia masuk surga in sodaqo, dia masuk surga kalau dia jujur. Artinya apa yang dia bilang sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kemudian Rasulullah bersabda, sampai situ sebenarnya sudah cukup menjadikan apa? Seseorang masuk. Tapi hadisnya belum berhenti sampai di situ. Inilah diantara hikmahnya Rasulullah. Kadang seseorang hanya menanyakan sesuatu, tapi dikasih apa? Apa Pak Ahmad? Bonus. Dikasih bonus supaya amalan-amalan dasar itu semakin sempurna, semakin besar, ya, semakin apalagi semakin tinggi kedudukannya. Apa? Coba kita lihat. Nabi berkata, ala adulluka, maukah engkau aku tunjukkan, ala atas abwabil khairi. Apa itu abwabil khair? Pintu-pintu al-khair, kebaikan. Wahai Mu'az, kamu kan sudah tahu tuh resep masuk surga. Beribadah kepada Allah jangan syirik, menegakkan salat, apalagi bayar zakat, puasa Ramadan, haji. Tapi saya ingin tambahkan satu hal. Mau nggak kamu saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Maka Mu'az berkata, mau ya Rasulullah. Apa itu pintu kebaikan? Maka Rasulullah berkata, as-sawmu junnatun. Makin banyak kamu puasa, maka itu akan menjadi perisai bagimu. Pertanyaan saya, puasa wajib atau puasa sunnah? Wajib atau sunnah? Kenapa sunnah? Wajib sudah disebutkan, persis Ustadz pahami jawabannya. Yang wajib sudah disebutkan. Maka kalau saum yang kedua kita artikan saum Ramadan, ada kalimat yang mubazir, ada pengulangan kata. Maka yang dimaksud dengan saum, ya, di dalam abwabul khairi, pintu-pintu kebaikan adalah saum sunnah. Jadi kata Nabi, tapi bagusnya jangan saum Ramadan doang, tambahin dengan puasa-puasa yang sunnah, karena puasa itu junnah. Saum Ramadan kan cuma setahun sekali, sedangkan syahwat kita ini makin hari makin besar, karena dunianya makin indah, makin cantik. Itu bisa-bisa modal 5 itu nggak cukup. Supaya yang 5 itu cukup, tambahin dengan apa? Perbanyak puasa, karena puasa itu junnah. Apa itu junnah? Junnah, tameng, perisai, tameng. Perisai dari apa, Pak? Nafsu. Dari, kalau di dunia nafsu, syahwat. Kalau di akhirat dari api neraka. Kalau di dunia puasa-puasa sunnah yang kita lakukan itu perisai dari syahwat. Makanya kan Nabi memberikan arahan bagi yang belum sanggup menikah apa? Fa'alaihi bisyam. Perbanyak berpuasa. Karena puasa adalah perisai. Lalu Nabi berkata, was-shadaqatu
tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara. Sedekah itu akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Maksudnya apa, Pak? Sedekah memadamkan kesalahan. Apa itu kira-kira? Sedekah memadamkan kesalahan. Apa yang dimaksud dengan kesalahan di sini? Hah? Kesalahan itu dosa. Bagaimana cara memadamkan dosa begitu? Sedekah akan memadamkan akibat dosa. Betul tidak? Apa akibat dosa di dunia? Boleh nggak saya katakan akibat banyak yang bikin dosa, muncul kesengsaraan, muncul musibah, muncul apalagi kerusakan dan lain sebagainya. Boleh nggak saya katakan bahwa yang namanya ujian itu, musibah, mungkin saja gara-gara dosa, dan itu yang kita sebut dengan teguran? Mungkin tidak? Karena kan kadang berupa apa? Ujian, kadang berupa teguran, kadang berupa azab. Azab kadang berupa ujian, itu bagi orang-orang yang beriman. Kadang berupa teguran. Jadi musibah itu kadang diartikan ujian bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Kadang diartikan teguran bagi siapa? Yang melenceng, biar lurus lagi, biar dia balik lagi kemana tuh? Kerel. Ada mungkin jadi azab, sebagaimana kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Lut, ya, kaum macam-macam lah yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata salah satu cara mematikan akibat buruk kemaksiatan yang dilakukan manusia itu dengan cara banyak bersedekah. Makanya dalam riwayat dikatakan apa? As-shadaqatu tadfa'ul bala. As-shadaqatu apa? Tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Bala yang diakibatkan oleh apa? Oleh dosa-dosa manusia. Bagaimana caranya agar dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak menjadi bala untuk kita, tidak menjadi musibah dunia untuk kita? Kata Nabi apa? Perbanyak bersedekah. Sedekah di sini maksudnya zakat atau sedekah sunnah? Sunnah, karena kalau yang wajib sudah disebutkan di awal. Berarti ini sedekah di sini maksudnya yang sunnah, bukan yang wajib. Lalu dikatakan wa sholatur rajuli min jawfil laili, dan sholatnya seseorang di pertengahan malam. Jadi perbanyak puasa, perbanyak sedekah, perbanyak tahajud. Ah, itu dia tiga apa namanya itu? Abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Satu apa tadi? Banyakin puasa sunnah ya. Yang kedua banyakin sedekah sunnah. Yang ketiga apa tadi? Banyakin sholat tahajud. Kemudian Rasul membaca firman Allah surat As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Maksudnya apa itu? Tidurnya sedikit, banyaknya apanya? Ibadahnya. Kalau kita kebalik, kita baik. Kalau kita masih berusaha, kalau kita masih berusaha dalam tahap ikhtiar menuju yang lebih baik, insyaallah. Baik, lanjut. Sedikit lagi Pak, hadisnya beres sedikit lagi. Rasulullah bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri. Ala, apa itu ala? Ala itu ala. Kalau ini ala itu namanya at-tambih. Tambih itu untuk
ngambil perhatian. Ala ukhbiruka, maukah kamu aku kabarkan? Ala ukhbiruka. Jadi untuk mengambil menarik perhatian. Jadi orang yang mendengar gitu. Ala ukhbiruka, maukah kamu aku kabarkan? Bi ra'sil amri, kepalanya segala perkara. Pengen tahu nggak inti dari semua perkara? Satu, tiang dari semua perkara dan puncak dari segala perkara. Berarti tiga. Apa kepalanya, apa tiangnya, apa puncaknya. Kata beliau, kepala dari segala urusan itu Islam. Maksudnya apa Islam? Artinya kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dunia akhirat, intinya kepalanya ngucapin 2 kalimat syahadat. Itu ra'suhu al-Islam. Kepalanya intinya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tiangnya kata Nabi apa? Salat. Tiangnya adalah apa? Salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Dan ujung pengabdiannya, puncak pengabdiannya jihad. Apa itu jihad? Nah, ini online ini, hati-hati. Nggak boleh sembarangan ini bisa di blacklist. Jihad ya jihad dalam pengertian. Jadi kata jihad kalau nggak ada penjelasannya maka artinya perang. Jelas ya. Jadi kalau muncul kata jihad dalam Quran tidak ada penjelasan apapun, maka yang dimaksud dengan jihad adalah qital, yaitu berperang untuk membela agama. Bisa nggak dakwah diartikan jihad? Bisa, tapi harus ada penjelasan. Jihad dengan lisan, harus ada kalimat lisan. Tapi kalau tidak ada kalimat lisan, misalnya agama mengatakan puncak daripada urusan itu adalah jihad, maka jihad di situ artinya perang. Perangnya dengan harta dan dengan jiwa, harta dan jiwa. Walaupun kita sekarang merasa mungkin agak canggung mengucapkan kata jihad, karena di media itu diposisikan seolah-olah jihad itu identik dengan terorisme. Sama, kita segan mengucapkan kata khalifah, khilafah, karena diidentikan dengan ISIS misalnya. Kenapa nggak diidentikan dengan Khulafaur Rasyidin? Khilafah kan khalifah. Dan tiap kali sholat taraweh misalnya kan, itu banyak masjid di Indonesia, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, kan gitu, radhiyallahu anhu, kan banyak yang begitu ya. Artinya itu kan sebenarnya biasa. Sholli sholatan tarawih rahimakum, itu banyak ya. Artinya sebenarnya kata khalifah sendiri di Indonesia bukan kata yang baru. Konon Pak, konon ya, ada seorang ustadz bercerita, kenapa di Indonesia kalau lagi taraweh ngucapin itu, karena dulu katanya sempat tersebar pemikiran apa Pak Dani? Syiah. Nah, supaya Syiahnya nggak betah di masjid, katanya begitu konon ya, itu harus dikaji lagi benar atau tidak. Pernah dengar Pak Haji ya? Ada ustadz ya dari Jogja ya, bilang kenapa pas lagi taraweh diisi dengan mengingatkan khalifah pertama itu Abu Bakar, khalifah kedua itu Umar, khalifah ketiga itu Utsman, khalifah keempat itu Ali radhiyallahu taala. Karena ada satu waktu di Indonesia ini gencar dakwah apa? Dakwah Syiah. Maka sebagian ulama beristihad untuk meminimalisir dampak dari dakwah Syiah, maka diingatkan terus khalifah yang pertama itu adalah siapa? Abu Bakar, khalifah yang kedua adalah Umar, ketiga Utsman. Karena keyakinan Syiah yang paling mencolok adalah apa? Mengkafirkan dua sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar. Artinya kalau ada masjid yang ngucapin itu zaman dulu, oh berarti ini masjid Sunni.
Berarti masjid apa? Sunni. Kalau nggak ngucapin itu, jangan-jangan itu sejarahnya. Tapi ini perlu dikaji lagi, benar atau tidak. Jelas tidak jamaah? Baik. Sudah Isya atau belum? Belum ya, sedikit lagi. Lalu Rasulullah berkata, maukah aku beritakan kepadamu bimalaki dzalika kullihi? Maukah aku kabarkan kepadamu ya Muaz penyempurna dari itu semua, agar rukun Islammu sempurna, agar pintu-pintu kebaikan itu sempurna, agar Islammu sempurna, agar sholatmu sempurna, agar jihadmu sempurna. Maukah aku ajarkan kepadamu penyempurna dari itu semua? Muaz berkata, bala ya Rasulullah, bala, tentu ya Rasulullah. Apa itu? Ya, alamat bahwa apa yang saya lakukan selama ini makin hari makin bagus. Apa alamatnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, beliau menunjuk lisannya. Ini nih, di sini wahai Muaz, rukun Islammu bagus kelihatan di sini. Ya, rukun Islammu bagus apa? Kelihatan di sini. Sholatmu bagus, kelihatan di sini. Puasamu bagus, kelihatan di sini. Di sini maksudnya di mana? Di lisan. Ya, apa maksudnya? Kuffa alaika hadza. Jaga lisanmu itu wahai Muaz. Maka Muaz berkata, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Memang kalau kita ngomong itu akan dihisab. Itu pertanyaan siapa? Muaz. Ini mungkin sebenarnya pertanyaan yang bukan karena pengen tahu, supaya percakapan jadi asik. Ya, bukan pertanyaan pengen. Ya, semua orang pasti tahu setiap yang diomongin pasti dihisab. Tapi supaya obrolan Muaz dengan Nabi asik, Muaz nanya, memang kalau kita ngomong akan dihisab ya Rasulullah? Maka saat itu Rasulullah berkata, sakilat ka ummuka ya Muaz, ibumu udah kehilangan kamu ini. Masa Muaz pertanyaannya kayak gitu? Artinya Nabi agak sedikit negor. Sakilat ka ummuka ya Muaz, ibumu kehilangan kamu nanti kalau pertanyaannya begitu. Maka Rasulullah berkata, hal yakubun nasa finnari ala wujuhihim. Jadi Muaz, itu orang banyak yang dilempar mukanya, jadi mukanya duluan ke dalam api neraka, au ala manakhirihim, dilempar ke dalam neraka dan hidungnya duluan yang ada di bawah, illa hasaidu alsinatihim, kecuali itu hasil panen dari apa yang pernah dia ucapkan. Jadi ada orang yang wajahnya ditelungkupkan ke dalam neraka, hidungnya ngebentur ke neraka, itu tidak lain dan tidak bukan hasaidu alsinatihim. Apa itu hasaid? Waktu haqqahu yauma hasadi, panen. Karena dia panen hasil. Jadi karena ngomongnya kebanyakan, panennya begitu tuh. Wajahnya ditelungkupkan kemana? Maksudnya dijaga lisan kita. Jangan mengucapkan kalimat yang jelek. Jangan mengucapkan kalimat yang haram. Jangan menggibah manusia. Ya jangan apalagi namimah. Apa bedanya gibah dengan namimah? Kalau gibah, membicarakan kejelekan. Sahabat nanya, ya Rasulullah, itu kan yang kita omongin benar. Oh iya, itu namanya gibah. Kalau saudaramu benar-benar melakukan itu dan kamu ceritakan kejelekannya itu gibah. Terus kalau nggak benar gimana? Oh, kalau nggak benar fitnah. Artinya kalau yang kita ceritakan tentang kejelekan saudara kita memang benar begitu, itu namanya apa? Gibah. Tapi kalau nggak benar, itu fitnah. Kalau namimah apa? Adu domba. Namimah artinya ngomong ke kelompok A begini, ngomong ke B lain lagi, supaya apa? Supaya pecah di antara kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau, hadis ini sahih, riwayat Imam Tirmizi dan riwayat Imam Ibnu Majah.